Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Satreskrim Polres Sumeneb menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menyebabkan korban istrinya sendiri meninggal dunia. Belasan kotak suara untuk Pilkada Pamekasan 2024 ditemukan rusak. Gempa bumi tektonik terjadi di wilayah Kabupaten Sampang. PJ Bupati Bangkalan meminta pelaku pelemparan bus Trans Jawa Timur di akses Suramadu sisi Madura untuk segera menyerahkan diri. Seluruh informasi peristiwa, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 13 Oktober 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Belasan kotak suara untuk Pilkada 2024 ditemukan rusak setelah dilakukan sortir dan rakit oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan. Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengatakan dari 2.566 kotak suara yang telah diterima, 19 diantaranya dalam kondisi rusak setelah dilakukan sortir dan rakit beberapa waktu lalu. Kotak suara itu yang harus terkirim dan ke kecamatan-kecamatan harus betul-betul utuh gitu. Dan tidak ada plastik-plastik yang terkelupas. Di Pamekasan yang ditemukan itu ada yang sobek, kemudian ada yang terkelupas, dan ada yang lepas. Seperti plastik itu lepas, plastik transparan itu. Menurut Mahdi, pihaknya telah melaporkan jumlah kotak suara rusak melalui sistem informasi logistik Silok yang terkoneksi ke KPU Jawa Timur dan pihak penyedia. Money politik dan kampanye hitam menjadi atensi khusus Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang pada Pilkada Serentak 2024. Ketua Bawaslu Sampang Muhali menyatakan pengawasan bukan hanya pada pemasangan alat peraga kampanye, tetapi kampanye hitam dan money politik menjadi perhatian khusus Bawaslu, sehingga peran panitia pengawas pemilu Panwaslu sangat penting guna mencegah maraknya aksi kecurangan. Kami kaitan dengan money politik dan black campaign dan sebagainya, itu mulai dari kemarin kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada tokoh, kepada elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Kami melakukan sosialisasi bahwa betapa pentingnya harus menghindar dan sebagainya ketika money politik dan black campaign dan hoax dan sebagainya. Dijelaskan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih. Debat kandidat sesi pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024 yang berlangsung di Gedung Rato Ebuh berjalan sukses dan seru. Kedua pasangan calon saling menyampaikan gagasannya. Kepala Divisi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia SDM KPU Bangkalan, Komarudin berharap acara debat kandidat pertama bisa menjadi salah satu referensi penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya di tanggal 27 November 2024 mendatang. Para paslon sudah menyampaikan visi dan misinya pada debat ini dan bahkan diperdalam oleh pertanyaan-pertanyaan panelis dan semua paslon sudah memberikan jawabannya. Sempat adu pertanyaan dan juga saling sanggah pada kesempatan debat kandidat yang pertama ini. Komarudin menambahkan,
Debat kandidat kedua telah ditetapkan tanggal 20 November 2024 mendatang, diikuti dua pasangan. Nomor urut 1 Lukman Hakim Fauzan Ja'far dengan slogan Manfaat, dan nomor urut 2 pasangan Madhur Husairi dan Jayu Salam dengan slogan Bangkalan Maju. Empat pimpinan DPRD Pamekasan periode 2024-2029 resmi dilantik. 4 pimpinan yang resmi dilantik adalah Ali Mashkur dari P3 sebagai Ketua DPRD, kemudian 3 Wakil Ketua DPRD yakni Hairul Umam dari PKB, Ismail dari Demokrat, dan Muhammad Komarul Wahyudi dari PBB. Usai dilantik, Ali Mashkur mengatakan ke depan dirinya bersama 3 Wakil Ketua DPRD Pamekasan akan fokus pada pembentukan alat kelengkapan Dewan AKD. Target AKD insya Allah besok kita rapat pimpinan dulu. Insya Allah Senin akan kita undang semua fraksi-fraksi untuk merumuskan kapan AKD itu dirampungkan begitu. Kalau target saya nggak tahu, nanti alatnya di fraksi dan masing-masing kebutuhan teman-teman alat kelengkapan ya. Kalau target saya maksimal seminggu itu harus sudah selesai. Sedangkan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb periode 2024-2029 dilaksanakan di Gedung Baru DPRD Jalan Trunojoyo Gedungan. Zainal Arifin dari PDI Perjuangan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb. Untuk 3 Wakil Ketua DPRD diantaranya M. Syukri, P3, Tulsiam PKB, dan Indra Wahyudi, Partai Demokrat. Sedangkan penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sampang periode 2024-2029 hingga kini belum bisa ditentukan karena masih harus menunggu turunnya surat keputusan SK Gubernur Jawa Timur. Gempa bumi tektonik terjadi di wilayah Kabupaten Sampang. Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang, Hosen, memastikan gempa bermagnitudo 2,9 tersebut tidak berdampak pada kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Namun pihaknya tetap melakukan pemantauan hingga saat ini. Ada skala kecil kan? Skala kecil lah berarti ya, aman ya? Oke. PDT ini ada laporan dari bawah. Oke, tapi BPBD tetap memantau ya? Tetap memantau. Terakhir Bang Hosen, mungkin ada himbauan kepada masyarakat pasca gempa itu? Ya, himbauannya ya tetap masyarakat hati-hati dengan kondisi cuaca yang tidak stabil seperti itu. Data BMKG menggambarkan getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah seolah-olah ada truk berlalu. Koordinat pusat gempa berada pada 7,10 derajat lintang selatan dan 113,16 derajat bujur timur, dan pusat gempa berada di darat. Satreskrim Polres Sumeneb menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menyebabkan korban yang tidak lain adalah istrinya sendiri meninggal dunia. Korban jelas Kasat Reskrim Polres Sumeneb AKP Irwan Nugraha berinisial NS, warga Dusun Sarpreng Utara, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Sedangkan tersangka merupakan suami korban berinisial AR, warga Dusun Birampak, Desa Cenangker, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Perlakuan KDRT oleh AR kepada istrinya NS terjadi sebanyak 2 kali. Satreskrim Polres Sumeneb telah berhasil ungkap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 11 dalam kamar rumah AR yang diduga tersangka, alamat Desa Birampak RT 6 RW 8 Desa Jenager, Kecamatan Batang-Batang. Jadi kejadian ini sempat 2 kali kejadian. Yang pertama dianiaya oleh tersangka, di mana tersangka ini adalah suaminya. Motif tersangka dengan sengaja melakukan KDRT sehingga menyebabkan korban meninggal dengan cara memukul wajah korban. PJ Bupati Bangkalan meminta pelaku pelemparan bus Trans Jatim
Kordis 5 di akses Suramadu sisi Madura untuk segera menyerahkan diri. PJ Bupati Bangkalan Ari M. Edi mengatakan aksi pelemparan batu terhadap bus Trans Jawa Timur Koridor 5 yang baru genap 1 minggu beroperasi, pihaknya menduga dilakukan oknum yang tidak suka Kabupaten Bangkalan berkembang. Arif berharap semua masyarakat Bangkalan ikut mengawasi dan memantau jika ada oknum dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang terindikasi ingin melakukan perbuatan menghambat perkembangan Bangkalan. Kami yakin itu dilakukan oleh oknum yang tidak suka atau kurang suka Bangkalan ini berkembang. Bangkalan ini humanis. Bangkalan ini hebat. Oknum tersebut saya harapkan segera menyerahkan diri. Tapi apapun saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau. Aris menambahkan dirinya yang mengajak semua masyarakat Bangkalan untuk bersama-sama memajukan Bangkalan, salah satunya membuka peluang investasi masuk ke Bangkalan yang akan berdampak untuk kesejahteraan bersama. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangkalan melakukan penggerebekan sebuah warung di daerah Tangkel Burneh Bangkalan yang menjadi base camp anak jalanan. Dilakukan penggerebekan oleh petugas Satpol PP. Selain mengamankan sejumlah anak jalanan, juga menemukan narkoba jenis sabu-sabu. Kasat Pol PP Bangkalan Anang Yulianto mengatakan pemilik barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berhasil melarikan diri. Sebelum dilakukan razia dari lokasi, petugas berhasil mengamankan 5 anak jalanan yang sempat melarikan diri. Dan ternyata di sana itu bukan hanya sekedar fenomena anak jalanan saja, tapi sudah berkembang di masalah-masalah sosial lainnya, penggunaan narkoba dan sebagainya. Kita menemukan beberapa hal, ada sajam, ada barang yang diduga narkoba dan sebagainya. Anang menambahkan tindakan tegas diambil untuk mengurangi potensi tindak kriminal dan memastikan daerah akses Suramadu sisi Madura aman dari penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalitas lainnya. Penambahan alokasi pupuk urea subsidi untuk tahun ini mengalami peningkatan sehingga dipastikan akan cukup untuk memenuhi hingga akhir tahun. Kepala Disperta KP Sampang Suyono mengungkapkan alokasi pupuk untuk urea awalnya sebanyak 20.000 ton, namun ada penambahan sekitar 14.000 ton sehingga total sebanyak 34.000 ton. Ditambah. Jadi kalau kemarin ada keluhan bahwa pupuk kurang dan lainnya, insya Allah di Sampang ini urea 1 tahun kurang lebih 34.000 ton. Insya Allah cukup sampai akhir tahun. Sudah mencukupi. Dan sekarang kan alokasi sehingga kalau si fulan ini mendapatkan jatah misalnya 60 kilo, juga akan mendapatkan 60 kilo. Suyono menegaskan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan pupuk di wilayahnya dengan cara melakukan koordinasi terhadap 85 kios yang tersebar di 14 kecamatan dan distributor pupuk resmi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan melakukan revitalisasi terhadap kios dan los di Pasar Kepo Kabupaten Pamekasan dengan anggaran 2,8 miliar rupiah. Pekerjaan tersebut ditargetkan tuntas pada Desember tahun ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto menjelaskan revitalisasi pasar hewan Kepo ini dikerjakan oleh CV 6 Bintang dengan waktu pelaksanaan selama 110 hari kalender. Anggaran untuk pembangunan atau revitalisasi Pasar Kepo ini dari Kementerian Perdagangan melalui dana tugas pembantuan. Untuk pembangunan fisik 2,8 miliar. Sesuai dengan kontrak 15 Desember itu harus sudah selesai. Basri menerangkan revitalisasi itu meliputi kios dan los untuk merenovasi fisik yang ada. Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Timur menobatkan Desa Lobuk Kecamatan Belutok sebagai Desa Bersih dan Lestari Bersari.
Kepala Desa Lobuk Muhammad Saleh mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka memberikan edukasi dan pembiasaan masyarakat untuk cinta lingkungan dengan memanfaatkan sampah menjadi ekonomis dan produktif sehingga masyarakat tidak hanya membuang sampah tapi bisa mengolah kembali menjadi barang bermanfaat. Harapan kita semua desa-desa di Kabupaten Sumeneb bisa membantu DLH khususnya bagaimana DLH terus bisa memberikan edukasi. Artinya tidak merasa bahwa program desa bersih ini memberatkan, tetapi justru dengan kegiatan desa bersih ini bisa memberikan edukasi baik kepada masyarakat agar masyarakat dan generasi-generasi berikutnya itu bisa memahami betapa pentingnya kita memilah dan mengolah sampah menjadi barang-barang yang berharga dan bernilai ekonomi. Saleh mengungkapkan desanya sudah menjadi 2 kali penerima penghargaan dari daerah Pratama ke tingkat madya sejak 2023 hingga 2024. Sekian info sepekan edisi 13 Oktober 2022. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.